Ketua Shan, silakan lihat. Menurut berita dari stasiun kami, tepat pada pukul 11 pagi ini, Shen Yi, wanita terkaya di kota Jin dan putra angkatnya, saat membeli tanah di desa Shan, sayangnya karena tanah longsor, meninggal dunia sebelum waktunya. Tanah longsor. Tanah itu benar-benar bermasalah. Bersiaplah untuk menandatangani kontrak. Jangan beli. Tempat ini tidak aman, sesuatu yang buruk akan terjadi. Omong kosong, hanya karena kamu bilang berbahaya bukan berarti begitu. Apa kamu bisa meramal masa depan atau semacamnya, Tianru? Apakah kamu bingung karena kelelahan? Biar aku antar kamu pulang untuk beristirahat. Ketua Shen, harga ini lokasi ini. Tidak ada yang lebih cocok dari ini. Itu benar. Tim ahli Anda juga sudah meninjaunya. Mungkinkah mereka tahu lebih sedikit dari gadis muda polos? Saya menjaminnya dengan hidup saya. Tanah ini diberkati secara unik. Sama sekali tidak ada masalah. Ya, pulanglah. Mengantarmu pulang. Ayo pulang. Bersiaplah untuk menandatangani kontrak. Ketua Shen, silakan lewat sini. Direktur Ji, Tianru adalah tunanganku. Jishen, jangan. Wanita sialan, pantas saja kau tidak membiarkan siapapun menyentuhmu. Jadi kau sudah bersama Direktur Ji itu, sudah menjalin hubungan dengannya. Aku tidak. Aku benci. Kau hanyalah bajingan tak tahu terima kasih. Kau masih mau menunda seluruh desa kita untuk menghasilkan uang. Apa kau tahu sebidang tanah itu? Berapa nilainya? Tidak. Tempat itu benar-benar berbahaya. Kau hanya tidak ingin kami hidup enak. Kau benar-benar pembuat onar. Pembuat onar seperti itu, pembuat onar. Itu benar. Benar-benar bencana. Anak nakal itu. Pembuat onar. Pembuat onar. Bajingan tak tahu terima kasih. Pembuat onar. Pembuat onar. Pembuat onar. Bajingan tak tahu terima kasih. Tolong cepat hentikan mereka. Ayah juga ada di sana. Jika tak dihentikan sekarang semuanya terlambat. Beraninya kau mengutuk priaku. Cepat pergi-pergi. Lihat saja aku akan memukulmu. Itu karena kau bicara omong kosong, mengutuk priaku. Begitu Ketua Shen selesai menandatangani kontrak, kau akan menjadi tidak berguna. Begitu dia pergi, aku akan segera mengirimmu ke rumah si Pincang Wang. Aku akan mengajarimu untuk tidak bicara omong kosong. Omong kosong, kau ini sebenarnya apa? Aku sangat marah. Memberikannya kepada si Pincang Won seperti ini. Sayang sekali. Gadis bisu itu masih perawan kan? Seorang gadis perawan. Bagaimana kalau kita bayar sejumlah uang, dan biarkan kita bersenang-senang dulu? Bagaimanapun yang diinginkan si Pincang hanyalah sesuatu yang hidup perempuan dan berlubang. Begitu banyak orang. Itu sejumlah besar uang. 50 per kali siapa selanjutnya? Murah sekali. Saya ikut. Saya juga ikut. Jika ada yang harus pergi, aku yang seharusnya pergi duluan. Kalau begitu cepatlah. Saya tidak tahan lagi. Kenapa terburu-buru? Tidak. Kau lari kemana? Lari, teruskan lari. Tidak. Wanita sialan. Waktu terjadinya hampir tiba. Ketua Shen. Baiklah. Saya akan segera menyiapkan upacara pemotongan pita. Baiklah. Mereka sangat baik padaku.
Aku harus pergi dan menyelamatkan mereka. Ayo. Sialan. Aku. Aku ingin melakukannya sendiri. Siapa yang kau coba bodohi? Aku bersedia memberikannya padamu. Tapi ini pertama kalinya bagiku. Aku hanya ingin kamu melihatnya. Benarkah? Ayo kita ke kamar itu, oke? Hanya kita berdua. Maka aku bisa santai. Mengapa kamu berhenti? Kami sedang menunggu. Enya. Aku sudah mendambakan ini selama bertahun-tahun. Aku bahkan belum melihat tubuhnya. Mana bisa kubiarkan mereka untung? Sang yang malu sekarang. Seharusnya bukan tempat itu. Kau yang kecil. Seluruh keluargamu kecil. Ayo kakak yang. Gadis kecil. Ayo. Kau. Nah, Cepat kejar dia, tangkap dia. Bunuh dia untukku. cepat kejar. Nah, Ketua Shen, silakan naik ke panggung untuk upacara pemotongan pita. baiklah. Kejar dia. Jangan biarkan dia lari. Cepatlah. Jangan biarkan dia lari. Berhenti. Lebih cepat, lebih cepat. Di sana. Berani-beraninya kau lari. Pergi kejar. Jangan lari. Kau berhenti di situ. Berhenti. Bersikaplah yang baik. Mencoba membuat masalah lagi ya, dasar si bisu. Tidak bisa menggunakan isyarat tangan. Mari kita lihat bagaimana kau menghentikanku. Ketua Shen, silakan potong pitanya. Tidak. Kau masih mau bicara? Bicaralah, bicaralah. Bicaralah, bicaralah. Bicaralah, katakan agar kami bisa dengar. Jangan pergi ke sana. Tianro, kau bisa bicara? Ayah. Ayah, kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lihat. Tanahku. Si bisu benar-benar menebaknya dengan benar. Ini semua karena mulut pembawa sialmu. Kita menyinggung Dewa Gunung. Lihat saja, saya akan memukulmu sampai mati. Cukup, jika bukan karena dia. Apa kau masih akan berdiri di sini berbicara? Ini yang kau jamin dengan kepalamu. Sepertinya kepalamu juga tidak berguna. Ketua Shen, ampuni hidup saya. Itu dia. Dia yang menyuruh. Saya menyembunyikan. Untuk menyembunyikan masalahnya. Jangan bicara omong kosong.
Kontrak ini batal. Grup Shen tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Xiang. Ini Ketua Shen. Apa yang mereka lakukan di depan? Begitu ramai. Bisakah kau mengatakannya lagi? Tidak apa-apa. Karena kau bisa bicara, itu membuktikan bisumu bisa disembuhkan. Mari kita lakukan perlahan. Mirip. Mereka benar-benar terlihat terlalu mirip. Dan dia jelas baru saja berbicara. Mungkinkah dia? Putriku. Apa yang kamu katakan? Dasa Zhang adalah campuran orang baik dan buruk. Sebelum semuanya dikonfirmasi, aku harus menyembunyikannya untuk saat ini, agar tidak membawa masalah baru baginya. Kau menyelamatkanku. Aku ingin mengadopsimu sebagai putri angkatku, membawamu kembali ke kota, dan menyewa dokter terbaik untuk merawatmu. Tidak mungkin. Ini tunanganku yang belum menikah. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Tian Ro adalah istrimu. Bagaimana dengannya? Apa yang dia bawa di perutnya? Pantas saja Yuna. Terus lari ke rumah Pak Tua Shen, janda itu tidak senonoh. Dan putri yang dia besarkan juga. Aku benci. Kakak yang katakan sesuatu. Ya Tuhan. Semuanya nilailah ini dengan adil. Bos besar itu mencuri putriku. Aku tidak tega makan. Tidak tega minum. Dengan susah payah. Aku membesarkannya. Putriku yang kucintai selama 20 tahun. Bagaimana dia bisa dicuri begitu saja? Bukan apa-apa. Cukup. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Aku bertanya padamu apakah ini cukup? Uang sebanyak ini. Ini bahkan lebih banyak daripada yang disebar saat pemakaman nenekku. Disebar sebagai uang hantu. Uang ini cukup untuk membeli ratusan babi. Itu semua milikku. Selama kau melepaskan Tian Ro, semua ini milikmu. Seorang gadis bisu, mengapa dia harus selalu lebih unggul dariku? Dan dia ingin hidup enak di kota, bermimpi saja. Mengapa semua hal baik pergi ke keluarga mereka? Kau menerima suap si Pincang Wang, dan dia masih menunggu di sana. Aku lupa. Kau mau uangnya atau orangnya? Uang-uang. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga yang tua kami. Kau boleh pergi. Tidak, kau tidak boleh pergi. Apa kau lupa? Kau menjanjikan gadis bisu itu kepada si Pincang Wang. Dia datang sekarang juga. Apa yang kau teriakkan? Minggir. Sialan. Ambil uangku. Di mana wanita yang kita sepakati? Cantik. Ayo ikut aku pulang.
Aku tidak akan. Kau minta dipukuli. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperdagangkan wanita? Jishen panggil polisi. Ya, Tidak. Jangan panggil polisi. Kau bicara omong kosong. Kapan aku pernah bilang aku menjual putriku? Siapa yang bilang mereka ingin membius gadis bisu itu? Dan juga bilang kau akan mengambil uangnya dan membiarkannya dipermainkan oleh sekelompok pria. Kau menyemburkan omong kosong. Lihat saja, aku akan merobek mulutmu. Kau berani memukulku. Itu karena bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu, aku akan memukulmu sampai mati aku. Cukup, kalian juga wanita. Dan ibu, bagaimana kalian bisa begitu kejam terhadap seorang anak? Kau yang memulai ini. Uang itu juga diterima olehmu. Kenapa kau tidak pergi bersamanya saja? Tidak, aku tidak akan, Liuna, aku tidak akan. Ketua Shen, ibuku sudah tua. Dia tidak bisa mengatasi kekacauan ini. Ketua Shen. Dengan begini orangnya milikku. Dan uangnya juga milikku. Dia agak jeler, tapi mampu sudah cukup. Baiklah. Pergi. Kemari. Kau minta dipukulikan. Aku akan memukulmu hingga kau menyerah. Mari kita lihat, apakah kau berani melakukannya lagi. Kak yang tolong selamatkan ibuku. Dia menyinggung Ketua Shen. Apa yang harus kulakukan? Ibu, Cepatlah. Bergerak lebih cepat. kita kaya. Tianro. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia bisa bicara. Mungkinkah dia benar-benar Jainian? Kamu mencariku. Ibu mendoakan kunci umur panjang untukmu. Semoga itu memberkati putriku dengan kedamaian dan sukacita sepanjang hidupnya. Apa kau menyukainya? Aku menyukainya. Dia telah melalui terlalu banyak hal baru-baru ini. Kita harus bertanya padanya lagi dalam beberapa hari. Setelah aku membeli tanah baru, kita akan kembali ke kota. Siapa kau? Apa yang akan kau lakukan? Uangku. Jangan sentuh uangku. Enyahlah. Simpan untuk beli peti mati. Besok mari kita pergi ke kota kabupaten untuk melihat-lihat rumah. Besok kita harus mencari rumah besar. Suami. Ayah. The film was translated and narrated Lumpur. by M Media. Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Dia sudah pergi. Uangnya juga hilang. Bagaimana aku harus hidup sekarang? Bibi, aku punya solusi. Benarkah? terima kasih telah menemaniku melihat tanah. Wanita celaka. Tunggu aku sebentar. Pergi naiklah. Setelah tanah ini dibebaskan untuk pembongkaran, kita harusnya dapat 50 juta kan? Tepat sekali. Desa Shang akan jadi kaya sekarang.
Wanita celaka. Jangan terburu-buru. Tiba di rumah bordil. Kamu akan punya waktu untuk bekerja keras. Kota Jing Sandiaga. Ini buruk. Katakan padaku, jika kita memperlakukannya seperti ini, bukankah kita akan mendapat masalah? Aku lihat Ketua Shen memperlakukannya dengan cukup baik. Mereka punya semacam hubungan kan? Apa yang kamu takutkan? Gadis bisu itu, ibu kandungnya yang menyapu jalanan. Sudah lama meninggal. Apa yang kamu katakan? Ibumu mencengkera mobilku. Tangannya hancur tetapi dia tetap tidak mau melepaskan. Tebak apa yang terjadi? Aku menghancurkannya sampai mati dengan batu bata. Kamu bohong, kamu bohong. Kamu berani membentakku. Sebelum ibumu meninggal. Dia masih berteriak, kembalikan putriku padaku. Aku benci. Rasakan. Kamu berani melotot padaku. Aku akan memukulmu sampai mati, lihat saja. Aku akan memukulmu sampai mati aku. Aku akan memukulmu sampai mati, aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, Rasakan. berhenti memukul. Jika kau cacat kau tidak akan bernilai apa-apa. Ayahku sakit dan masih menunggu uang itu. Si bisu ini sosok itu. Dia benar-benar semakin menarik. Ibu, Kalau begitu cepatlah, jangan merusak segalanya. baiklah, baiklah, baiklah. Liuna, ayo pergi. Bibi punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kak Yang. Aku mati karena hasrat. Siapa itu? Direktur Ji, Direktur Ji. Lumpuhkan tangannya. Jangan Direktur Ji, jangan. Kakak hentikan. Direktur Ji, tolong ampuni nyawaku. Itu semua karena wanita sialan Liuna. Direktur Ji, tolong ampuni nyawaku. Direktur Ji, tolong ampuni nyawaku. Itu semua karena wanita sialan Liuna. Rumah relokasiku. Sepasang sepatu usang. Benar-benar tidak tahu malu. Tapi ini terlalu mudah melepaskan keluarga Shang. Aku harus membuat mereka membayar harga yang jauh lebih mahal. Berhenti. Dia memperlakukanmu seperti ini, dan kamu masih ingin melindunginya. Tianru, Tianru. Tianru, selamatkan aku, selamatkan aku. Biarkan dia pergi. Sekarang cepatlah dan pergi. Terima kasih. Sungguh sial. Secepat itu. Berhenti melihat. Si bisu sudah kabur sejak lama apa? Kabur apa? Apa yang terjadi, beritahu aku. Nah, Kak Yang. Aku kebetulan mendengar bahwa 3 hari dari sekarang, tempat ini akan dihancurkan. Jika kita membelinya sekarang, kita bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar 50 juta. Bagaimana kamu tahu? Itu sama dengan insiden tanah longsor. Ini seperti kamu bisa memprediksi masa depan. Jika aku memberitahumu bahwa aku benar-benar bisa memprediksi masa depan,
Maukah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Sejak saat kamu menyelamatkan kami, aku percaya apapun yang kamu katakan. Namun, dalam waktu 3 hari, mengakuisisi seluruh area perumahan. Lama cukup sulit. Aku punya cara. Namun, kamu harus meminjamiku 50.000 yuan terlebih dahulu. Aku pasti akan membayarmu kembali. Baiklah. Mengapa si bisu memohon untukmu? Karena dia menyukaiku. Kalian tidak melihatnya. Cara dia menatapku. Seolah dia ingin memakanku hidup-hidup, hahaha. Sakit. Tidak bisakah kamu lebih lembut? Tianro. Dasar pembawa sial. Beraninya kamu kembali. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku di sini untuk membawa uang. Apa? Ketua Shen, tertarik pada area perumahan lama. Dia ingin kamu maju dan membujuk penduduk desa untuk menjual tanah mereka. Kak Yang, jangan percaya padanya. Ketua Shen berkata bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan memberimu 1 juta. Berapa banyak? 1 juta. Ini adalah uang muka? Kak Yang, dia berbohong padamu. Jangan percaya padanya. Aku mendekati Ketua Shen karena aku ingin berbicara baik tentangmu, agar Ketua Shen berinvestasi padamu untuk memulai pabrik. Ketua Shen sudah setuju. Kak Yang, karena kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan menolaknya. Kamu, Tunggu. Kak Yang kamu lakukan hanyalah memanggil kakak. Apakah kamu sedang bertelur? Jangan hentikan putraku untuk menjadi kaya. Masuklah kembali ke dalam. Jangan khawatir. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan benar. Aku akan menunggu. Perjamuan perayaan. Hari ini, hari luar biasa bagi desa kita karena jual tanah. Bagus. Ketua Shen berkata, membeli tanah hanyalah langkah pertama. Di masa depan dia juga akan memberiku investasi untuk memulai pabrik. Bisakah itu dilakukan? Ya bisa. Apakah kamu dengar itu? Putraku akan menjadi manajer pabrik besar mulai sekarang. Kalau begitu aku akan menjadi istri manajer pabrik. Sesama warga desa, jika kalian tanya padaku, jika kalian ingin jadi kaya di masa depan, ikuti saja kakak Yang. Bagus. Mudah diucapkan, mudah dibicarakan. Gadis bisu ini berhasil menempel pada kaki Ketua Shen. Jika aku mengamankannya, bukankah aku akan punya pohon uang? Fakta bahwa kita bisa menjual tanah kali ini. Tianru juga menyumbangkan banyak upaya. Tianru katakan beberapa patah kata juga. Katakan apa? Bahwa kamu berselingkuh dengan sahabatku. Bahwa ibumu akan menjualku untuk mengumpulkan mahar bagi selingkuhanmu. Atau itu kamu, kalian semua, di belakang istri dan anak-anak kalian, hampir melakukannya padaku. Diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Baiklah, keluarga Zhangmu tidak tahu malu, dan masih berani keluar dan merusak pria orang lain. Tepat sekali, aku melihat kemarin, Zhang Yang dan Liuna di ladang sorghum melakukan hal itu. Dasar sampah. Benar-benar tidak tahu malu. Akulah kontributor besar yang menjual tanah itu. Apakah kau masih ingin tinggal di desa Shan? Aku akan memberimu pelajaran karena bicara omong kosong. Ini tidak bagus. Rumah lama sedang direlokasi. Apel, omong kosong apa yang kau bicarakan?
Sepetak tanah itu sudah tandus selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin itu direlokasi? Itu benar jika kalian tidak percaya pergi lihatlah. Segalnya sudah dipasang. Desa kita menerima 50 juta sebagai kompensasi. Apartemen relokasiku. Itu dia. Ini semua idenya dia yang menyuruhku melakukannya. Kamu yang mengambil 1 juta. Bergegas mendesak penduduk desa untuk menjual tanah mereka. Uang itu hanya tergeletak di sana. Itu milikku. Jangan ambil. Itu milikku. Jangan ambil. Itu benar-benar nyata. Bagus sekali Yang Shan. Dan mengambil suap juga. Jangan kau ambil. Ini uangku. Enyahlah. Warga desa, kami telah dirugikan secara parah oleh keluarga Shang. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Benar sekali. Cukup. Itu kau. Kau yang memasang jebakan. Kau sudah tahu rumah tua itu akan direlokasikan. Kau menghasilkan 50 juta untuk Shen Yi agar kau kembali ke kota dengannya dan hidup baikkan. Benarkah itu? Kamu sangat merugikan kami. Dia masih ingin pergi ke kota. Tidak mungkin. Warga desa jangan lupa. Wanita bisu itu diculik. Jika kita membiarkannya pergi. Jika dia pergi ke kota dan berbicara omong kosong maka. Benar putraku belum punya istri. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kalian juga wanita. Mengapa kalian menjadi kaki tangan dalam menyakiti wanita? Rekan kejahatan apa? Kurasa kamu hanya menindas desa kita karena semua orang di sini jujur. Tepat itu dia. Tepat sekali. Jika kita tidak mencari gadis untuk dibawa ke gunung, bagaimana kita akan punya bayi? Kalau menurutku, bajingan tidak tahu berterima kasih seperti ini. Harus dijahit mulutnya, dilemparkan ke dalam peti mati, untuk dinikahkan dalam pernikahan hantu. Benar-benar benar. Biarkan kehidupan berikutnya, dan kehidupan setelahnya. Tidak bisa berbicara, dan tidak pernah melihat cahaya matahari. Liuna benar, kau wanita tak bermoral. Harus diberi pelajaran. Mengapa Tianro belum kembali? Dia tidak akan dalam bahayakan. Kembali ke desa Zhang. Ya, Berlututlah di hadapanku. Berlutut. Minumlah dengan cepat-cepat minum. Ini mengenyangkan. Mengapa aku begitu gelisah? Mengemudilah lebih cepat. ya, Kakak, apakah air cucian kaki kakak rasanya enak? Lebih cepat. Pergi ambil jarum dan benang. Sudah dapat. Ini. Jahit mulutmu ketika kau sampai di bawah. Bahkan jika kau melihat ibu kandungmu, dia juga tidak akan mengenalimu. Apa yang akan kamu lakukan? Ketua Shen. Aku tahu, kamu pasti akan datang. Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tapi kamu terluka seperti ini tepat di depan mataku.
was translated and narrated by M Media. Seseorang. Itu bukan urusan kita. Kami hanya datang ke sini untuk pesta. Itu dia. Itu dia. Bukan aku. Kau. Keluar kalian semua. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Jahit mulut mereka berdua. Ya, ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Sekarang giliranmu. Kakak yang cepat selamatkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tunggu. Tolong lihat ini dulu. Lepaskan dia. Apakah kamu pergi ke ibu kota provinsi baru-baru ini? Aku melakukannya. Untuk apa kamu pergi ke sana? Untuk menggadaikan sesuatu. Menggadaikan apa? Bukankah ini aku? Mungkinkah mereka mencari pemilik kunci panjang umur? Kita bertemu di ibu kota provinsi 15 tahun yang lalu. Kunci umur panjang itu milik ibu kandung gadis bisu itu. Sesuatu yang ditinggalkan untuknya. Mungkinkah gadis bisu itu? Ibuku jatuh ke tangan si pincang wang. Dia kemungkinan besar tidak tertolong lagi. Kakak yang kini hampir tak bisa melindungi diri. Aku hanya bisa mengambil risiko. Itu adalah kunci umur panjang yang ibuku. Serahkan padaku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tianro jelas sangat mirip dengan Jinian. Ibu, aku kedinginan. Aku benar-benar ingin pulang. Ini adalah kunci umur panjangku. Ibuku berkata. Selama aku terus memakainya, itu memberiku damai dan bahagia seumur hidup. Ibu mendoakan kunci panjang umur untukmu. Untuk memberkati putriku, dengan kedamaian dan kebahagiaan seumur hidup. Untungnya aku dengar gadis bisu itu menyebutnya saat kecil. Tunggu. Bukankah ibumu Janda Liu? Janda Liu bukan ibu kandungku. Aku sebenarnya diculik. Apa? Itu dia. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu dia. Dia adalah orang yang menculik Jinian saat itu. Jika dia tidak diculik, mengapa Jiang Kui begitu ingin memotongnya? Mungkinkah dia benar-benar Jinian? Tapi dia sama sekali tidak mirip denganku. Tianro di sisi lain, Apakah kamu juga merasa bahwa Tianro lebih mirip Xinian? Dan lebih mirip kamu saat masih muda? Mari kita bawa mereka pergi dulu. Tunggu sampai Tianro bangun. Lalu kamu bisa langsung bertanya padanya dengan jelas. putriku, ibu telah mencarimu selama 15 tahun. Aku sama sekali tidak mungkin salah mengenali identitasnya. Pergi. Nona Liu, silakan lewat sini. Kamu sudah bangun. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Nah, apakah kamu diculik? Lalu ada kenang-kenangan keluargamu. Misalnya perhiasan yang selalu kamu kenakan. Aku meleburnya. Kalau begitu itu ada di sini. Kunci umur panjang dilebur oleh Liuna menjadi gelang. Bahkan satu-satunya kenangan dari ibuku. Aku tidak bisa menjaganya tetap aman. Bagaimana dengan ibu kandungmu? Apakah kamu masih mengingatnya? Gadis bisu hanya punya ibu kandung yang menyapu jalanan. Dia sudah lama meninggal.
Ibuku sudah tidak hidup lagi. Apa? Aku terlalu memikirkannya. Meskipun aku sangat menyukainya. Dia bukan putriku. Istirahatlah dengan baik dan pulihkan lukamu. Ketika lukamu sembuh, aku akan membawamu pergi. Terlepas dari salah paham sebelumnya. Mulai sekarang, aku harap kalian semua bisa rukun. Kami, orang lain ikut dengan kita. Bagaimana mungkin? Berlututlah. Angkat kepalamu. Apakah kamu menculiknya? Katakan padaku sekarang. Ya. Putriku, kamu telah menderita. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu? Ibuku adalah seorang petugas kebersihan. Bukan seorang bos. Putriku tersayang. Ibu akan menjelaskannya perlahan padamu nanti. Apakah kau benar-benar ibuku? Ya. Ibu? Aku pikir ibu tidak menginginkanku lagi. Anak bodoh. Bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Ibu akan membawamu kembali ke kota sekarang untuk menebus tahun-tahun yang kuabaikan darimu. Sedangkan kamu, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara, bertobat dengan benar atas dosa-dosamu. Siapa orang itu? Liuna, kenapa kamu di sini? Tianro, kau baik-baik saja. Itu luar biasa. Apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Ibu? Tianro tidak bermaksud begitu. Jangan salahkan dia, Mama. Benar. Liuna adalah putriku yang terpisah dariku selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakitinya lagi. Bagaimana mungkin Liuna? Tianro, membusulah saja di pegunungan. Aku akan menjadi pengganti yang baik untukmu. Sebagai nona sulung keluarga Shen. Baiklah, terlepas dari masa lalu, kesalahpahaman apapun yang kamu miliki. Mulai sekarang, aku harap kalian semua bisa rukun. Apakah kau membawanya kembali bersamamu juga? Tianro menyelamatkanku dan membantuku berhasil mengakuisisi tanah itu. Bakatnya tidak seharusnya terkubur di pegunungan. Tapi, cukup. Bukankah menyenangkan memiliki seorang saudari menemanimu? Aku baru saja mendapatkan kepercayaannya. Aku harus menuruti keinginannya untuk saat ini. Tentu saja bagus jika Tianro bersamaku. Sungguh aku tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Setelah kita kembali ke keluarga Shen, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Ayo kita pulang. Selamat datang kembali Nona Sulung. Selamat datang kembali Nona Sulung. 15 tahun, ibu akhirnya membawamu pulang. Aku berharap Ketua Shen adalah ibuku. Tidak. Mungkinkah Ketua Shen dalam bahaya? Ada apa, mengapa kamu terlihat sangat pucat? Bolehkah aku tinggal di sini? Aku bisa melakukan pekerjaan apapun. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Mulai sekarang ini juga rumahmu. Mulai sekarang kamu harus memperlakukan mereka berdua seperti kamu memperlakukanku. Mengerti? Ya Ketua Shen. Ya Ketua Shen. Mengerti? Mengerti. Kau pantas mendapatkannya. Ayo pergi. Lihat, aku sudah menyiapkannya untukmu. Semua yang telah kuberikan padamu selama bertahun-tahun. Ya. Aku akan mengambil segalanya darimu. Pria milikmu dulunya. Sekarang adalah ibumu sendiri. Tidak perlu terburu-buru, kita akan bermain perlahan. Kenapa tanganmu sangat dingin? Aku secara khusus memasak sup ginseng. Cepat minum untuk menghangatkan dirimu. Apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Apa yang kamu lakukan? Mami ini sangat sakit. Mami, kamu bilang kamu tidak akan pernah lagi membiarkanku terluka.
Bukan aku. Aku mendengar semuanya dengan jelas di luar pintu. Liuna dengan baik hati membuatkan sup ginseng untukmu. Kamu tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, kamu bahkan menyiramnya dengan air panas. Tidak seperti itu. Aku bisa memaafkan pencurian kecil, tetapi berani menyakiti putriku. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pengawal, Ketua Shen, kamu melukai tangan putriku. Jadi aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit 10 jari yang terhubung ke hati. Seret dia keluar. Pukul telapak tangannya 20 kali. Ya. Jika Mama masih di sini, dia pasti akan percaya padaku. Dan melindungiku kan? Mama akan membawamu mengolaskan obat. Sakit. Memang benar kalau sakit. Rasa sakit adalah cara kamu belajar pelajaranmu. Sekarang kamu tahu siapa sebenarnya tuan rumah ini. Tepat sekali. Berdiri tegak. Apa kamu sudah bersikap baik sekarang? Kamu gemetar. Apa kamu kedinginan? Jangan terburu-buru. Aku akan menghangatkanmu sekarang juga. Tunggu sampai aku membakar wajahmu ini. Mari kita lihat bagaimana kamu menggoda Direktur Ji. Tepat sekali. Hentikan. Direktur Ji. Direktur Ji. Enyahlah. Direktur Ji. The film was translated Direktur and Ji, kasihanilah. narrated by M Media. Direktur Ji, tolong selamatkan nyawaku. Direktur Ji, tolong selamatkan nyawaku. Kamu sudah bangun. Jangan bergerak, tanganmu baru saja diperban. Jangan salahkan ibuku. Dia tidak berperasaan. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, dia telah hidup dalam penyesalan diri karena kehilangan putrinya. Karena rasa bersalah, dia tidak tega melihat Xinian menderita sedikit pun lagi. Isi ini, Yan. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Ada apa? Shen Xinian. Apakah namaku? Dari segi penampilan, Tianru benar-benar lebih mirip ibu. Mungkinkah? Pikirkan baik-baik lagi. Kamu benar-benar tak punya tanda pengenal. Atau apakah kamu pernah memilikinya sebelumnya? Aku dulu punya kunci umur panjang. Tapi Liuna meleburnya dan menjadikannya gelang. Liantin panjang umur. Namaku juga terukir di sana. Lalu dari mana kamu tahu bahwa ibu kandungmu sudah tidak ada? Xiang Chuye berkata bahwa ibuku menghadang mobilnya dan tak mau lepas, dan dia memukulnya dengan batu bata. Jadi begitu. Tahukah kamu, ibumu masih hidup? Benarkah? Di mana dia? Dia selalu berada di sisimu selama ini. Ketua Shen adalah ibumu. Terima kasih, Nona muda.
Kenapa kamu memukul orang? Lalu mengapa kamu memukulnya? Memukulnya begitu keras, apakah kamu menculiknya atau semacamnya? Putriku. Mama. Benar. Seseorang ingin mencelakai Mama. Mama dalam bahaya. Aku harus memberitahu Mama. Tenanglah. Ibu saat ini berprasangka buruk terhadapmu. Tanpa bukti nyata. Dia tidak akan percaya. Aku punya bukti. Ibu. Ini adalah hasil tes paternitas. Liuna dan kamu. Jawabannya ada di dalamnya. Hubungan darah. Hubungan darah adalah bukti terbaik. Aku lihat di TV katanya. Rambut bisa digunakan untuk tes paternitas. Asalkan kita mendapatkan rambutnya. Kita bisa menguji DNA. Kebohongannya akan runtuh dengan sendirinya. Sayang, kirimkan aku uang lagi saat kau kehabisan, oke? Bukankah aku baru transfer 100.000 padamu? 100.000 tak cukup di kota. Jika kau tidak mau memberi lebih, aku akan pergi meminta kepada ketua Shen sendiri kalau begitu. Jangan lupa, bagaimana kau nona sulung Shen ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah, aku tahu. Direktur Ji, untuk apa kamu membutuhkanku? Kamu difitnah kali ini. Hadiah permintaan maaf. Pakaikan itu untukku. Dengan senang hati. Setelah aku mendapatkannya, aku akan segera pergi untuk perbandingan. Sebelum hasil DNA keluar, kamu harus berusaha menghindari terlibat konflik dengan Liuna untuk mencegah masalah lebih lanjut. Mengerti? Tahanlah. Itu tidak bersih. Cuci lagi. Kamu apa? Cepat pergi. Benar. Ini adalah spray sutra. Itu hanya boleh dicuci tangan dengan air dingin. Tahanlah. The film was translated and narrated by M Media. Maaf, kakiku terpeleset. Ada darah di tanganmu. Jika itu ternoda, bagaimana orang lain bisa menggunakannya? Mami, aku lapar. Aku ingin makan kue kastanye yang kamu buat. Baiklah. Mama akan membuatnya untukmu. Mama, mengapa kamu tidak berbalik dan melihatku? Mami, kapan kamu akan membawaku ke perusahaan? Aku juga ingin seperti kakak Shen. Untuk berbagi kekhawatiranmu. Lalu, untuk menguras aset keluarga milikmu.
Mami, apa yang kamu pikirkan? Tianro tampaknya telah kehilangan banyak berat badan baru-baru ini. Wanita tua itu masih memikirkannya. Sepertinya apiku tidak cukup membara. Mami, Tianro pasti tahu dia salah. Setelah kamu selesai membuat kue kastanya, aku akan membawanya padanya. Biarkan dia mencicipinya juga. Bagus, kamu adalah anak yang penurut. Nona, kami mengikuti perintahmu. Menargetkan gadis bisu itu, tapi dia tidak memakan umpan. Itu benar. Karena dia begitu gigih. Kalau begitu aku akan mengiriminya kejutan. Nona. Pergi panggil ibuku kemari. Baik. Dia sedang meracuni. Panggil Mama. Dia ingin mencelakai Mama. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mengantarkan kue-kue untuk ibuku. Apa urusanmu? Aku melihat. Kamu memasukkan sesuatu ke dalam. Bagaimana dia tahu? Tapi ini justru memudahkanku. Itu adalah kunci umur panjangku. Jadi kenapa? Bukankah itu masih ada padaku sekarang? Kembalikan padaku. Benar. Bukankah kau ingin menggunakannya untuk menemukan ibumu? Tidak menyangkakan, Shen Yi adalah ibu kandungmu. Aku tidak hanya akan merebut identitasmu, mencuri ibumu. Aku juga akan menghancurkannya, dan memonopoli semua aset keluarganya. Kembalikan padaku. Tianro, jangan seperti ini. Liuna. Aku jelas tidak mendorongnya. Liuna. Mama, aku sangat kesakitan. Bawa dia padaku. Ya. Keluar. Aku tidak mendorongnya. Aku tidak. Aku melihatnya dengan jelas. Kamu masih berbohong. Aku tidak. Aku melihat dia meracuniku itu. Dia berniat mencelakaimu. Di mana racunnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku memang menambahkan sesuatu, tapi yang kutambahkan adalah gula. Tolong percayalah padaku. Cukup. Aku sendiri yang membuat kue kastanya itu. Kamu mendorong puteriku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu masih berbohong. Aku tidak. Dulu aku pikir kamu hanya bingung sesaat. Aku tidak pernah menyangka hatimu begitu jahat. Aku tidak. Keluarga Shenku tidak bisa mentolerir orang sepertimu. Munafik dan jahat. Seseorang yang penuh kebohongan. Pengawal, usir dia keluar untukku. Bangun, bangun. Bangun. Mama. Kamu memanggilku apa? Bagaimana gadis bisu itu bisa bicara sekarang? Mama. Tianro, kau hanyalah anak angkat. Aku adalah putri kandung Mama. Itu tidak benar. Dulu kau mencuri priaku dariku.
Dan sekarang kau mencuri mamaku dariku. Sebenarnya mengapa? Kau tidak mau melepaskanku. Mama, aku tidak mau melihatnya. Aku sangat takut, aku tidak mau. Jangan takut, Mama ada di sini. Bintang-bintang di langit tidak berbicara. Anak di bumi merindukan Mama. Bintang-bintang di langit tidak berbicara. Anak di bumi merindukan Mama. Tunggu. Bagaimana kamu tahu cara menyanyikan lagu ini? Mama aku Simian. Kamu adalah Jainian. Lalu siapa dia? Mama jangan percaya padanya. Lagu ini. Ketika aku kecil, aku sering menyanyikannya untuknya. Sama sekali tidak aneh dia mengetahuinya. Diculik. Hari itu di hari ulang tahunku, kamu berkata, "Tunggu sebentar lagi. Mama akan selesai menyapu jalan ini, dan kemudian kita akan pulang." Bagaimana kamu tahu itu? The Aku film juga was tahu tentang kunci translated itu. and narrated by M Media. Karakter Nian terukir di kunci itu. Itu adalah namaku. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Aku jelas-jelas menceritakan semua ini padanya. Apa kau lupa? Yang Choye mengakuinya sendiri. Aku diculik olehnya. Sejak Tian Ro datang ke keluarga Shen, dia terus-menerus berbohong dan menyebabkan masalah. Kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Tepat sekali, kau mengaku sebagai putri sulung keluarga Shen. Apa kau punya bukti? Aku punya bukti. Ibu, ini adalah laporan tes paternitas. Liuna dan Ibu, jawabannya ada di dalamnya. Liuna, kamu telah menderita. Apa? Lihatlah sendiri. Kami pergi melakukan tes paternitas. Kebohongannya akan runtuh tanpa perlawanan. Nona. Mereka bilang, mereka pergi untuk melakukan tes paternitas. Tes DNA. Apalagi yang harus kamu katakan? Ibu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kita bisa tes lagi. Aku akan tes. Mama. Selama itu bisa menghilangkan keraguanmu. Aku bersedia melakukan apa saja. Liuna. Mama. Aku akhirnya menemukanmu setelah banyak usaha. Aku tidak mau. Putriku. Pergi ke rumah sakit. Ibu, Kamu tidak pernah menentangku. Apa sebenarnya yang telah Tian Ro berikan padamu? Obat pemikat. Cepat siapkan mobil. Aku telah mentoleransimu berkali-kali. Namun kamu berulang kali menjebak putriku dan memikat putraku. Aku sama sekali tidak bisa mentoleransimu. Pengawal, segera usir dia keluar. Mama. Ayo pergi. Pergi.
Dasar jalang kau pantas mendapatkannya. Tepat sekali. Sekarang bagaimana? Nyah. Lihat dia. Aku terbahak-bahak. Aku kembali. Mama, mengapa Mama tidak menginginkanku lagi? Ketua Shen. Mari kita bicara di luar. Jangan ganggu dia. Tianro. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melawanku sekarang. Sayang, kapan kau The akan film was membawa uangnya? translated Aku. and narrated by M Media. Wanita sialan, kau berani menutup teleponku. Kakak. Bukankah kau bilang kau punya uang? Di mana uangnya? Uang. Kau berani bermain-main dengan wanitaku. Mari kita gunakan kaki ini sebagai jaminan. Jangan. Putri sulung keluarga Shen adalah kekasihku. Dia pasti punya uang. Keluarga Shen. Ya. Keluarga Shen keluarga terkaya di kota Jin. Benar. Siapa yang kau coba bodohi? Pukuli dia sampai setengah mati. Ayo pergi. Liuna. Kau tidak membiarkanku menjadi seorang pria. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Jangan. Jangan takut. Mama ada di sini. Mama. Kapan kau akan mengumumkan secara publik identitasku? Aku selalu takut seseorang akan meniru diriku. Dalam beberapa hari, Mama akan mengadakan perjamuan selamat datang untukmu. Mengumumkan kepada seluruh kota Jing bahwa kamu adalah putri Mama yang paling berharga. Mama aku baik-baik saja sekarang. Kau duluan saja. Jadilah anak baik. Mama akan datang menemuimu nanti. Halo. Wanita tua. Tentu saja kau harus mengelola perusahaan dengan baik untukku. Grup Shen akan menjadi milikku cepat atau lambat. Bukankah ini tempat Jainian diculik saat dia masih kecil? Jainian. Ketua Shen Inen lampu merah. Aku pasti salah. Bukankah Jainian saat ini ada di rumah sakit? Ayo pergi. Tianru. Apakah kamu sudah bangun?
Ini adalah... Mama tidak menginginkanku lagi. Membawaku kembali akan melibatkanmu. Ibu tidak meninggalkanmu. Dia hanya ditipu oleh Liuna. Selama tahun-tahun kamu pergi. Ibu mengandalkan foto-fotomu ini. Memanggil namamu. Untuk perlahan bertahan dan hidup. Bintang-bintang di langit tidak berbicara. Anak di bumi merindukan mama. Jainian. Mama sangat merindukanmu. Mama, Kalian ibu dan anak telah berpisah selama 15 tahun. Apakah kamu benar-benar akan pada saat ini menyerah untuk saling mengakui? Ibu sedang mengadakan perjamuan selamat datang untuk Liuna. Jika tak dihentikan sekarang semuanya terlambat. pesta penyambutan kembali. Dari mana datangnya orang miskin ini? Kau telah mengotori perjamuan selamat datangku. Kakak Yang, mengapa kau di sini? Kau masih ingin menipuku? Aku tahu siapa yang bisa menghentikan mereka. Zheng Yang dan ibunya sangat serakah. Jika kita membuat Liuna berbalik melawan mereka, kita bisa melanjutkan seperti ini. Kakak, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Mengubur kalian berdua. Mengubur kami. Aku adalah menantu orang terkaya di kota Jim. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Shen tidak akan melepaskanmu. Keluarga Shen. Jika kau tahu diri, segera lepaskan kami. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Nona Shenlao, yang memerintahkanku untuk membunuhmu. Apel. Nona berkata bahwa dengan membunuh kalian berdua, tidak akan ada yang tahu identitas aslinya. Aku akan mengantar kalian berdua sekarang. Aku juga harus kembali ke keluarga Shen untuk menghadiri perjamuan selamat datang Nona. Persetan denganmu. Lari ibu. Cepat kejar mereka. Pergi dengan cepat. Sudah dilakukan sesuai instruksi Anda. Bagus. Sekarang kita hanya menunggu dan melihat mereka memainkan sandiwara saling menjatuhkan. Ya. Itu membuatku takut setengah mati. Liuna tidak akan benar-benar membunuh kita kan? Jika kau tidak membiarkanku hidup, maka tidak ada dari kita yang akan hidup. Setelah hari ini berakhir, aku akan menjadi satu-satunya putri tertua dari keluarga Shen. Seluruh grup Shen akan menjadi milikku. Sayang, apakah kamu suka hadiah kelahiran yang ibu berikan padamu? Jiseng. Mereka ada di sini. Bagus. Ibu. Liuna dan yang lainnya sudah siap. Ayo pergi. Aku telah berutang padanya selama bertahun-tahun. Setelah hari ini, tidak ada yang akan berani menyakitinya lagi. Ayo pergi. Semuanya milikku.
Dari mana datangnya orang miskin ini? Kau telah merusak perjamuan, selamat datang Nona. Enyahlah. Kakak Yang, mengapa kamu di sini? Sialan. Kau masih berani bicara. Jika bukan karenamu, apakah aku akan berada dalam keadaan menyedihkan ini? Begitu banyak harta. Pergi sana dengan harta-hartamu. Tidakkah kamu berpikir bahwa dengan mengambil identitas gadis bisu itu, kamu bisa terbang ke dahan dan menjadi burung finik? Aku membencimu, dasar penipu. Kau mencuri kunci panjang umur gadis bisu itu dan memaksaku untuk berbohong, mengatakan bahwa kaulah yang diculik saat itu. Sekarang kamu mau berkhianat setelah dapat. Aku memberitahumu, tidak akan. Apa? Tianro adalah putriku. Kakak Yang, aku melakukan semua ini demi masa depan kita. Setelah aku meracuni wanita tua itu sampai mati, grup Shen akan menjadi milik kita. Demi dia, aku malah sangat menyakiti Tianro. Ini saat yang tepat untuk sadar. Hati yang diliputi oleh keserakahan itu. Cukup. Pengawal, usir dia. Dia sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepadaku. Kenapa aku tidak mempercayainya? Aku bahkan memukulnya. Dan mengusirnya. Di luar sangat dingin. Kemana dia bisa pergi sendirian? Ibu, lihat siapa itu. Ibu, anakku, putriku. Aku akhirnya menemukanmu. Nah, anakku. Nak, jangan menakutiku. Dosa apa yang telah kulakukan? Kamu masih belum tahu di mana letak kesalahanmu. Ini semua salahmu. Kamu memperlakukan putramu sendiri seperti harta, tetapi anak orang lain, bukankah mereka juga berharga? Ketika kamu menculiknya saat itu, dia masih sangat kecil. Kamu lupa tahun itu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memperlakukannya? Siapa suruh kamu tidak mengawasinya dengan benar? Kamu pantas mendapatkannya. Kamu. Jadi bagaimana denganmu? Kamu sangat menghargai garis keturunan keluarga. Sekarang putramu telah tiada. Dan cucumu juga tiada. Garis keturunan keluarga sang kini punah. Bukankah itu balasan? Omong kosong. Anakku belum mati. Dia belum mati. Jiang Yang. Buka matamu. Jiang Yang, lihat ibumu. Mulai sekarang Mama tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Jishen, sisanya kuserahkan padamu. Bereskan dengan bersih. Ya Ibu. Ibu, tunggu sebentar. Tidak. Anakku sudah mati. Tak satu pun dari kalian akan lolos dari ini. Aku mohon padamu, tolong lepaskan dia. Aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan, Ketua Shen. Jadi kamu juga punya saat-saat ketakutan. Berlututlah untukku. Aku mohon padamu, jangan sakiti dia. Tidak. Aku akan berlutut. Tidak. Bersujudlah kepada anakku. Jangan keterlaluan. Kamu bersujud. Aku akan bersujud. Tolong lepaskan putriku. Aku akan bersujud. Buatlah suara saat kamu bersujud. Aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Aku mohon padamu. Ampuni putriku.
Ibu. Apakah itu cukup? Bisakah kamu melepaskan putriku sekarang? Lepaskan putrimu. Kamu pasti sedang bermimpi, tidak? Ibu mendoakan gembok panjang umur untukmu. Berkatilah putriku. Kedamaian dan kebahagiaan seumur hidup. Anakku, Mama sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Jangan tinggalkan aku lagi. Ibu, aku baik-baik saja. Lihat. Kunci umur panjang itu. Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Ya. Dasar wanita celaka. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu dikubur bersama anakku. Keluarga kita akan bersama selamanya mulai sekarang.